Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudi Rahmatullah. NPM saya 11.2 Oke, di sini saya akan menceritakan atau menjelaskan materi tentang Ma'rifatul Rasul. Yuk kita pelajari Ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul yaitu membincangkan bagaimana mengenal Rasul, apa saja yang perlu dikenal dan dari Rasul, dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Intinya dalam mengenal Rasul, sosok Rasul yang perlu diteladani ya. Oke, mengenal Rasul. Rasul adalah seorang nabi yang wajib menyampaikan wahyu yang diterima. Hadis Imam Ahmad yang bersumber dari Abu Umah, Nabi SAW bersabda, "Aku bertanya, ya Rasulullah, ada berapa jumlah nabi?" Rasulullah menjawab, nabi ada 1204, dan di antara mereka ada para rasul sebanyak 315. Berdasarkan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 163 dijelaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi sekaligus rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbedaan nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu sama-sama manusia. Pilihan yang bertugas memberi petunjuk kepada manusia tentang keesaan-keesaan Allah SWT dan membina mereka agar melaksanakan ajarannya. Bedanya adalah Nabi merupakan orang yang diberi wahyu oleh Allah SWT sebagai panduan hidup untuk dirinya sendiri atau untuk umat Allah. Nabi merupakan pembawa ajaran agama yang dibawa Rasul sebelumnya. Sedangkan Rasul adalah seorang nabi yang wajib menyampaikan wahyu yang dia terima. Bisa diungkapkan Rasul sudah pasti nabi, tapi nabi belum tentu Rasul gitu guys. Lanjut, ciri-ciri Rasul memiliki sifat asyah, terdiri dari sidik, amanah, tablik, dan fatma. Memiliki mujizat. Salah satu contohnya adalah mujizat Rasulullah SAW ketika membelah bulan. Berita kedatangannya. Maka taklah Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Gitu. Berita kenabian, setiap rasul senantiasa membawa perintah Allah untuk menjalankan umatnya, untuk mengajak umatnya ke jalan yang baik. Perihal kerasulan, mereka pun Allah beritahukan ya, ada hasil dari dakwah yang dilakukannya. Dapat kita hasil dakwah Rasulullah SAW yang dari segi kualitas mereka memiliki keimanan yang sangat kokoh, tidak tergoyah oleh apapun juga. Kemudian dari segi kualitas jumlah mereka demikian banyaknya gitu ya, tersebar ke seluruh pelosok Jazirah Arab, bahkan melewati Jazirah Arab. Jadi sedunia guys. Pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah satu rukun iman. Seorang tidak dianggap muslim dan mukmin kecuali ia beriman kepada Allah, mengutus para rasul yang menyampaikan hakikat dan sebenarnya dari agama Islam, yaitu tauhidullah,
juga dianggap beriman atau muslim kecuali ia beriman kepada seluruh rasul dan tidak membedakan antara satu dan yang lainnya. Gitu guys. Manfaat iman kepada rasul: satu, makin sempurna imannya gitu. Dua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang terakhir, memiliki teladan dalam hidupnya. Gitu guys, itu sifat-sifat Rasul. Tugas dari sifat-sifat Rasul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Rasulullah SAW memiliki tugas untuk menjelaskan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai aspek ya, termasuk mengenai ketinggian kekuasaannya dan kemuliaannya. Dan irdahnya, Rasul bertugas untuk menegaskan tentang kepercayaan manusia yang benar, yaitu hanya mengabdi kepada Tuhan, yaitu tauhid. Memberikan kabar baik, yaitu basyir, dan ancaman kepada umatnya. Ditunjukkan untuk mengajak manusia supaya memiliki moral yang baik, akhlak yang mulia, dan hidup yang beradab gitu guys. Mengajarkan pesan-pesan Allah, menerjemahkan pesan-pesan Allah. Pesan-pesan itu dirumuskan dalam bentuk aturan-aturan kehidupan manusia untuk dijadikan sebagian pedoman hidup dalam pemeliharaan manusia dari hal-hal yang merugikan diri sendiri gitu guys. Yang lanjutnya, menjelaskan cara-cara kepada manusia untuk memuliakan dan membersihkan Allah SWT, membesarkan Allah SWT dalam bentuk kegiatan ibadah, menjauhi larangan Allah, serta perbuatan jahat gitu. Rasul juga menjelaskan tentang perihal dosa ya. Tentang pahala dan dosa, menyeru pada umat untuk beriman kepada Allah tanpa pengkultusan terhadap para rasul itu. Mengajarkan seluruh umat agar senantiasa mempelajari kitab suci yang diturunkan kepada Rasul sebagai pedoman hidupnya. Jadi ya guys, gitu kesimpulannya ya. Kita ini ngomong kesimpulannya, kita harus mengetahui Rasul Allah. Karena itu sebagian dari rukun iman, di mana keislaman itu ditentukan dari keimanan kita itu sendiri. Sangat penting untuk memiliki iman kita. Salah satunya iman kepada Rasul agar lebih sempurna imannya dan memiliki pedoman hidup gitu guys. Jadi kita tuh harus mencontoh hidup yang benar itu kepada Rasul gitu. Oke guys, sekian presentasi dari saya, Deden Rahmatullah. Mohon maaf bila ada kata-kata yang terbata-bata karena saya ini tidak membaca. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.